Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita akan mulai untuk ibadah kita di kesempatan sore hari ini, untuk ibadah raya yang ketiga. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Belajar mengasihi Engkau dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Sore hari ini kami datang di tempat kudus-Mu ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena Tuhan mengasihi kami Tuhan. Kami sudah menangkan kami di tengah-tengah cuaca yang sedang hujan ini Tuhan. Kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkanlah kami mau terus memberikan kerinduan kami kepada Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan sebagai rutinitas, tapi menjadikan kerinduan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami meserahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan setiap pujian yang kami naikkan, naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadikan sukacita bagi kami semua, terlebih menjadikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal,
pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Alahim. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Sore hari ini kita datang di tempat ini mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik terhadap kita. Dari pagi hingga sampai sore hari ini Tuhan memberkati kita. Betapa baiknya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah kecewakan hati Tuhan. Karena hanya bersama Yesus kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Jangan pernah mengecewakan hati Tuhan, karena Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita. Biarkanlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar tidak terbuang dengan sia-sia, tapi menjadikan kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Dengan apa aku balas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
setiap kehidupan kami, sehingga Kau Tuhan masih memberikan kesempatan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Bapa, untuk kami boleh Tuhan beribadah kepada Engkau. Kami percaya bukan kekuatan kami manusia, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat petang hari Tuhan, pujian telah kami naikkan. Baik kiranya Tuhan, pujian ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa, hingga boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, isi hati Tuhan yang Tuhan rindu nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh berkarya atas setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu tidak akan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat, bahkan boleh menyadarkan setiap kehidupan kami, untuk boleh semakin hari semakin setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk mencari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya atas hamba-Mu, sehingga apa yang boleh disampaikannya hanya Engkau saja Tuhan, hanya berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur kita pada petang hari ini bisa berkumpul memuji membesarkan nama Tuhan dalam ibadah raya yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kita pada saat ini datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu ya, harus dengan sungguh-sungguh. Ya. Terlebih lagi yang ada di rumah, sudah sering kali diingatkan, tidak boleh santai. Kalau bisa melakukan sama seperti yang ada di gereja. Di nama Tuhan. Pada petang hari ini, ibadah raya yang ketiga, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada petang hari ini, ya, saya beri judul, Asal Kujama Jubah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin membaca judul ini, aku sudah berulang kali baca. Namun kita mari belajar ulang. Ya. Baik, kita akan membaca di dalam bacaan kita Markus pasal yang ke-55, Markus pasal 5, ayat 25 sampai 34. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dengan orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di mana dalam pembacaan ini ya, dikatakan dia pada ayat yang ke-28, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Mengapa perempuan ini bisa mengatakan seperti itu? Ya. Ini sedikit riwayatnya ya, kurang besar ini, yang tidak kelihatan. Ya. Ada seorang wanita yang kondisi kesehatannya sangat buruk karena sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, waktu 12 tahun tidak sedikit, saudara. Saya punya tetangga, ya masih mungkin 3 mingguan. Awalnya dia sakit-sakit, akhirnya dibawa, dioperasi karena kistanya. Akhirnya menjalar semuanya. Terakhir dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah. Dokternya mengatakan, ibu ini memerlukan waktu yang lama, 2 tahun baru bisa sembuh. Mendengar kata 2 tahun di rumah sudah drop down. Membayangkan 2 tahun itu sangat lama sekali. Padahal perempuan ini 12 tahun. Ya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, itu terjadi ya, tatkala perempuan ini belum memahami, belum mengerti siapakah Yesus itu. Maka dia pergi ke sana, ke sini, tabib itu sampai dikatakan untuk berobat itu menghabiskan harta bendanya untuk biaya berobat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya kita juga bertanya dalam hidup ini. Perempuan ini sudah mencoba ke sana kemari, dia hanya berharap kepada manusia. Ya, ini tidak asing lagi, di sana lu ada orang pinter, mungkin dibawa ke sana kamu akan sembuh, pergi ke sana. Ya. Pulang, kunjung 1 minggu belum, ada lagi dikatakan di sana, berangkat ke sana. Ini kalau sudah sakit yang seperti ini, luar biasa, kacaunya imannya. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Sekarang ya, ada pertanyaan, bagaimana penderitaan wanita itu tidak bisa dibayangkan secara manusia? Ia tidak punya harapan lagi. Yang tadi saya katakan 2 tahun baru bisa sembuh. Sudah hampir putus asa. Ya untungnya istri saya sampai itu bicara apa, kan ada Tuhan.
Mengapa bicara seperti itu? Percaya pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dia, oh iya ya Mbak ya. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang yang seperti ini sudah putus asa 12 tahun. Bukan 12 tahunnya, di sini sampai hartanya juga sudah habis. Ya. Namun, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang patut kita juga teladani. Walaupun demikian ia tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Ini penting, saudara. Saya dan saudara, masalah itu tidak pernah berhenti. Ya. Yang sering dikatakan oleh Bapak Gembala, orang kaya itu dikira enak. Luar biasa. Memang pergumulannya luar biasa. Ya. Ini penting yang harus kita momen dalam hati kita. Ya. Jadi orang yang paling atas, yang paling enak juga berbahaya, yang paling titik bawah menderita juga berbahaya kalau tidak punya Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita belajar bersama. Ya. Di ayat yang ke-27, ya, di sana dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya, bukankah ini penting, saudara? Berita. Siapakah Yesus? Ya, dengan itulah maka tidak menyerah. Ya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, pada ayat yang ke-27 sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Banyak ayat-ayat di firman Tuhan yang kita pegang, baik di Injil Matius, Injil Lukas, dan Markus ini. Bagaimana karya Tuhan menyembuhkan banyak orang. Mari kita contoh mendengar. Nah, kita ini pada saat ini punya Alkitab. Mari saya dan saudara, firman Tuhan ini walaupun satu ayat, kalau bisa satu fatsal, terlebih bisa lagi ya 3 fatsal per hari itu kita baca. Dari sana kita akan menemukan bagaimana karya Tuhan, cara kerja Allah, rencana Allah kepada pribadi kita masing-masing. Kalau kita tidak menggali firman Tuhan, celaka kita, cepat putus asa, kena gesekan sedikit saja sudah, ya banyak yang sudah meninggalkan Tuhan. Ya, mari kita belajar. Ya. Kita jangan mengandalkan sesama kita. Ya, seperti pada ayat yang ke-27 ini, setelah mendengar, ketika ada kesempatan yang ada, maka perempuan ini ya, dia berusaha semaksimal mungkin mendekati Yesus dari belakang. Bayangkan, saudara. Penderita 12 tahun tentunya badannya bagaimana? Apakah gemuk? Apakah kuat? Tentunya tidak. Dia berusaha menerobos barisan-barisan atau kerumunan-kerumunan yang sedemikian rupa. Dengan tekadnya, akhirnya dia berhasil menjamah jubah Yesus. Nah, ini yang harus kita miliki. Tekad untuk mendekati Tuhan itu penting sekali. Contoh saja tadi, kalau kita mau membaca firman Tuhan itu merupakan bagian. Tekad mendekati
Yesus. Siapakah Yesus? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita belajar memiliki iman pribadi, secara pribadi dengan Tuhan. Jangan, wah enak ya Bapak itu ya. Padahal Tuhan itu sampai saat ini menunggu pertobatan seluruh manusia. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan, sampai ke ujung bumi, firman Tuhan kalau sudah tersampaikan, maka kesudahan alam sudah selesai. Itu buktinya Yesus kepingin saya dan saudara semua manusia masuk dalam pertobatan. Mari pada petang hari ini, saya dan saudara sudah mendapatkan kesempatan ini, kita gunakan yang sebaik-baiknya. Ya, kita perhatikan firman Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, nanti saya sakit, berobat. Ini ada buktinya, 12 tahun hartanya sampai habis. Apakah kita mengandalkan kekayaan kita? Kalau sudah Tuhan mengizinkan, ya, kita bisa apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Banyak kalau saudara membaca, baik di sana ada Markus pasal 1 mau ditayangkan, Markus 1 ayat 41 dan 42. Oh salah tadi itu ya, 41 sampai 42. Maka katanya kepada perempuan itu, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan? Matius. Maaf, iya betul-betul Markus, betul, maaf ini. Ya. Dari Markus pasal yang ke-1, Markus 1 ayat 41 dan 42. Ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadi engkau tahir. 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ya. Cukup di sini, ini maksud saya hanya memberitahukan bahwa banyak ayat-ayat di Injil ini bagaimana Yesus berkarya menyembuhkan. Ya. Jangan hanya katanya dan katanya. Mari walaupun sehari satu ayat saja, ya, sudah berharga, tapi ya kaningoyo kalau satu hari cuma satu ayat. Ya. Di nama Tuhan, mari kita jangan mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kedudukan kita, harta kita. Itu tidak ada apa-apanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di saat mengalami itulah sebabnya kita ketika melihat Yesus, dengan ia tidak sia-siakan, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Sebab ia sangat percaya bahwa dengan menjamah jubah Yesus saja sudah cukup baginya untuk mengalami kesembuhan. Karena ia tahu bahwa segala kuasa ada di dalam Yesus. Saudara, dengan tadi mendengar, ada kesempatan dia berusaha menerobos kerumunan banyak itu. Dengan keyakinannya, bukankah kita lebih dari perempuan ini? Saya dan saudara sudah hadir di tempat ini. Ya, kita beribadah itu merupakan panggilan Tuhan. Bukan panggilan manusia. Panggilan Tuhan dalam hati kita harus memiliki kerinduan yang sedemikian rupa.
Kalau hanya panggil manusia, seperti kondisi hati yang ada di pinggir jalan, di bebatuan, di semak-semak duri, tidak bisa berakar nantinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Karena Yesus dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Itu kata Yesus. Yesus sudah diberikan kuasa, ya, baik yang di surga maupun di bumi. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ini mari kita pegang, saudara. Yesus itu berkuasa di bumi sampai saat ini. Ya. Percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita percaya ini kadang-kadang kita ini, saya pribadi kalau menarik ke belakang, luar biasa Tuhan itu. Ya. Sedikit kesaksian yang saya terima. Ya. Saya sebenarnya, maaf kata bukan pamer, kepala sekolah ini saya tidak mau. Saya didaftarkan kepala sekolah saya yang lama dengan diam. Kemudian saya dipanggil, ada tes, pikir saya ada tes, wis tak, saya awur saja, yang penting saya enggak kandut. Tapi ternyata lulus, enggak habis pikir saya. Saya baru ingat kata-kata saya mau jadi kepala sekolah kalau sudah umur 50 tahun ke atas. Dari situ saya tersungkur kepada Tuhan. Tuhan menggenapi. Tanpa saya sadari, saya sudah mengatakan kalau saya mau ya umur 50 tahun ke atas, jadi kepala sekolah tidak terlalu lama. Ya, kalau kepala sekolah itu luar biasa. Tanggung jawabnya itu luar biasa. Ya. Mungkin kalau Ibu Lea, Bapak Paulus, mungkin tahu seluk-beluk. Ya, makanya dari situ saudara, Tuhan ingatkan saya dalam hati saya, ya tadi itu, kamu kan katanya kalau minta kepala sekolah 50 tahun ke atas. Ya ini akan kuwujudkan kepadamu. Ya, saya tidak habis pikir, sudah tahu jawabannya benar ini, saya selewengkan saudara, tapi masih bisa lolos. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari ya, di dalam kita mengalami pergumulan berat, ya, saat kita mengalami pergumulan berat, seringkali kita berharap dan mencari pertolongan kepada manusia. Bukan berarti kita salah, saudara. Ya. Yang salah satu, harus berharap pada Tuhan dulu. Nah, manusia itu sebagai alatnya. Sama kita sakit, pergi ke dokter. Wah, dokter sana manjur. Bukan dokternya. Tapi kuasa Tuhan yang menyertai. Itu yang harus kita, saya mau berangkat ke dokter, berdoa, Tuhan pakai dokter itu untuk menyembuhkan saya. Itu yang benar. Kalau kita berharap kepada manusia, ya, tentunya pertolongan tidak akan bisa seperti perempuan ini. Sampai habis hartanya. Sampai habis hartanya. Ya, mari, ya. Di dalam Yesaya 2 ayat 22, ya. Di sana garis besarnya adalah manusia itu tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Enggak ada apa-apanya, saudara. Seperti hembusan nafas. Ya, nafas ini siapa yang bisa melihat? Mungkin hanya di kaca sesaat pula. Seperti saudara pakai masker, pakai kacamata, saat ngembun, saat sudah hilang. Itu kita manusia. Kalau kita mengandalkan sesama manusia, itulah manusia, kata Yesaya 2 ayat 22. Ya.
manusia tidak lebih daripada embusan nafas. Ya, boleh minta tolong itu boleh, tapi yang didasari berharap kepada Tuhan. Ya, berharap kepada Tuhan. Itu kalau kita kerjakan, maka akhirnya kita akan kecewa. Akhirnya kita pun kecewa dan putus asa kalau hanya berharap mengandalkan manusia. Ketika ada kabar baik dan masih ada harapan bagi orang percaya, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kasarnya walaupun nafas tinggal di tenggorokan, datanglah kepada Yesus. Kalau kita melihat pembacaan ini, bukan hanya sembuh, tapi selamat. Luar biasa, saudara. Kasarnya walaupun tinggal di tenggorokan nafas kita, datanglah kepada Yesus. Kalau bisa ya sekarang, saudara. Datang kepada Yesus bukan hanya datang ke gereja saja. Kalau datang ke gereja saja, macamnya banyak. Mari kita dengan sungguh-sungguh mencari, datang kepada Tuhan seperti perempuan ini. Susah payah dia menerobosnya. Karena ya kalau kita bayangkan 12 tahun itu bagaimana badannya? Kuat, bentot, sehat? Tidak, saudara. Tapi dia bisa menerobos karena dia berusaha sedemikian rupa untuk dapat mendekat dan datang kepada Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini penting bagi kita. Karena hidup kita ini masih proses. Nanti saudara kalau sudah sampai titik klimaksnya, akan takut ya demikian rupa kalau tidak dekat dengan Tuhan. Kalau belum titik klimaksnya, masih mengandalkan kekuatannya, jabatannya, uangnya. Tapi kalau sudah mengalami titik klimaksnya, tapi jangan sampai saudara menemui titik klimaks seperti perempuan 12 tahun pendarahan. Titik klimaksnya, karena apa? Uangnya sudah habis. Nah, kita yang masih seger buger ini, mari kita datang kepada Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, ada doa malam. Ya kita ikuti. Kalau tidak bisa ke gereja, ya kan di rumah. Kita ikuti. Ya, di situ nanti akan membawa kita lebih dan lebih tahu siapakah Yesus itu mencintai kita. Ya. Yesus merasakan tenaganya keluar. Ya, kita akan membaca dalam Lukas 8 ayat yang ke-46. Lukas pasal 8 ayat yang ke-46. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ini luar biasa, saudara. Ya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, berarti tidak sepengetahuan Tuhan. Bukan berarti Allah tidak maha tahu, saudara. Inilah yang dikatakan, kita harus berusaha mendekat kepada Tuhan. Bukankah Tuhan tahu-tahu, tapi ada kata-kata, ada seorang yang menjamah aku. Jadi seolah-olah Allah itu tidak tahu. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Artinya, jangan takut datang kepada Tuhan. Seringkali saya pernah mengajak, ayo datang kepada Tuhan, aku cek ngene yuk, cek seneng ngene yuk. Nah itu yang diharapkan Tuhan seperti Lukas 8 ini, datang kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan itu bisa mengalir. Ya, kalau hanya
Aku cek ngene, ndak mari-mari saudara, sampai Tuhan panggil ya cek ngene-ngene aja. Tekad kita datang kepada Tuhan ini penting sekali. Ya, penting sekali. Ya. Dan kuasanya sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan wanita itu. Luar biasa, saudara. Ya. Mari, biarlah kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Ya. Kalau kita hanya membaca judul ini dengan hanya santai, kita tidak akan mendapatkan pengertian yang lugas, saudara. Ya, sudah sering kali aku itu membaca, tapi tidak punya tekad datang kepada Tuhan. Ya enggak ada apa-apanya, enggak berarti bacaan ini. Kalau kita tidak punya tekad secara pribadi, datang secara pribadi kepada Tuhan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, perempuan ini, saya tidak bisa membayangkan, menyibak orang banyak itu bagaimana dengan badan yang seperti itu. Artinya mari kita berusaha semaksimal mungkin bisa datang kepada Tuhan. Karena apa? Hasilnya luar biasa. Bacaan ini tidak hanya sembuh saja. Tuhan Yesus di ayat yang ke-34 dia mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Keselamatan itu luar biasa, saudara. Tadi pujian keselamatan ada di dalam Yesus. Mari kita belajar. Ya. Setelah menjamah jubah Yesus, ya, dikatakan di sana, setelah menjamah jubah Yesus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat yang ke-29. Tidak keluar uang, ya, kan tidak keluar uang dia. Menjamah saja tidak keluar uang, tapi mendapatkan hasil kesembuhan. Mari datang kepada Tuhan tidak hanya sembuh badannya, tapi sembuh rohaninya. Dia mendapatkan keselamatan. Mari saya dan saudara memiliki tekad, jadi datang ke gereja ini, beribadah ini, harus punya tekad, aku mau mencari hadirat Tuhan secara pribadi. Kalau hanya sekedar datang, saudara, ya kuasa Tuhan tidak akan kita terima. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang ke-29 tadi di sana mengatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa, saya membayangkan ini. Sudah tidak keluar uang, sembuh. Tadi uangnya sampai habis nggak sembuh. Padahal yang tabib yang dikunjungi itu mungkin dalam berita tadi itu sana manjur, sampai habis, saudara. Mari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya bukan jubah yang dikenakan Yesus. Ya. Jubah yang dikenakan Yesus saat itu bahannya tidak berbeda dengan jubah yang dikenakan orang-orang pada saat itu. Enggak ada perbedaan, saudara. Bukan jubahnya. Kalau hanya jubahnya nanti syirik nantinya. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan jubahnya. Tetapi yang membedakan adalah jubah itu melekat pada diri Yesus. Hidup saya, hidup saudara kalau melekat pada Yesus juga akan berbeda. Sudah tahu itu hanya orang, ya kalau kita sudah melekat pada Tuhan Yesus, ya tidak mungkin diserobot, itu sudah hanya orang. Ya, saya ingat kata-kata Bapak pada waktu ada ya kenaikan tingkat itu yang dipermudah.
2,5 tahun, 3 tahun itu haknya guru. Bapak mengatakan, wes haknya guru. Pokoknya kalau sudah lengkap ya mari, jadi persulit. Ya. Seperti itu pula, kalau kita melekat pada diri Yesus, ya maka Tuhan itu akan memimpin kita. Jadi bukan jubahnya. Yang membedakan adalah jubah itu melekat pada diri Yesus. Nah, sekarang mari kita melekat pada diri Yesus. Itu penting sekali. Ya. Komitmen kalau hari Rabu diajarkan oleh Bapak Pendeta Paulus, komitmen sebagai jemaat, sebagai umat, itu harus ada pada kita. Karena maju tumbuh kembangnya gereja juga kita merupakan bagiannya. Ya. Kalau ada yang mengatakan, kan masih ada yang lain, berarti belum punya komitmen untuk memuliakan nama Tuhan. Belum mau melekat pada diri Yesus. Ya, ini penting, saudara. Komitmen, saya pada waktu dibacakan komitmen itu luar biasa. Talenta apa ya padaku? Ya itu harus kita kerjakan. Ya, kalau kita ogah-ogahan, wah yang lain kan banyak. Itu berarti belum melekat pada Tuhan. Jubah Yesus tidak bisa menyembuhkan, saudara. Ya, tidak bisa menyembuhkan. Karena jubah tadi melekat pada diri Yesus, itu yang menyembuhkannya. Ya. Jubah Yesus hanyalah sarana atau alat itu. Ini tadi saya katakan datang kepada manusia, minta pertolongan manusia, boleh. Tapi didahului dengan dasar percaya pada Yesus. Itu merupakan sarananya saja. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Akhirnya wanita itu pun pulang dengan sukacita yang luar biasa. Karena selain mengalami kesembuhan, ia juga beroleh keselamatan. Dikatakan di sana oleh Yesus ayat 34 tadi, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Luar biasa, double, saudara. Ya sembuh, ya selamat. Kalau datang ke tabib hanya sembuh, tapi tidak selamat. Ya, mari saudara ini belajar ya, akan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi pendarahan 12 tahun itu kalau kita hanya baca sepintas saja, kita tidak mendapatkan hasil. Ya, ditegur hamba Tuhan aja sudah ngambek. Salah besar. Ya. Saya punya komitmen walaupun saya sudah benar, walaupun dietrek-etrek dengan orang, ya saya kembalikan pada Tuhan. Kalau saya sudah menyatakan saya tidak begini kok, kalau dia masih, ya itu terserah Tuhan, karena pembalasan itu di tangan Tuhan. Cuma itu, saudara. Enak kalau melekat pada Yesus itu. Tidak terbeban, tidak akan sakit hati. Tidak akan, saudara. Ya, ini yang saya rasakan, puji nama Tuhan. Ya, kesimpulannya ya di sini sentuhan dan kehadiran Yesus itulah yang terutama. Sentuhan dan kehadiran Yesus itulah yang terutama. Maka pentingnya mendekatkan diri kepada Yesus serta hidup di hadapannya. Hidup di hadapannya itu apa, Pak Agus? Ya ini, firman Tuhan ini untuk kita lakukan, itu hidup di hadapannya. Ya, puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada petang hari ini mengubah cara kita datang kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan Yesus.
jemaat saya undang bangkit berdiri. sesuai dengan firman-Mu, tidak ada masalah yang terlambat. Bila kami mau berusaha dekat dan lebih dekat kepada Tuhan, menjamah jubah-mu saja, Engkau sangat memperhatikan iman yang memberikan dorongan memberlakukan tersebut sehingga sembuh dan selamat Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini. Kiranya apapun yang menjadi kesukaran, kesulitan, kemelut di negeri ini, kami berdoa, kami mencoba menyentuh jubah-mu untuk negeri dan bangsa ini, supaya semua dapat diselesaikan, semua dapat disempurnakan, seluruh apa menjadi kerinduan bangsa ini. Tetap bersatu, senyaris apapun kami kalau melihat semua banyak mencemaskan, kekhawatiran tentang perpecahan, tetapi senyaris apapun Engkau sanggup dengan sigap untuk menyelesaikan semua.
negeri ini anugerah Tuhan. Engkau tidak mengizinkan terpecah-pecah sesuai dengan kehendak manusia dan kelompok. Tapi Engkau kembali cairkan hati bangsa ini untuk menemukan jati diri bangsa dari berbagai suku-suku bangsa. Bahwa semua itu adalah menyatu sebagai keluarga dan saudara secara nasional. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kiranya domba-domba Tuhan dalam persoalannya. Engkau kiranya memberikan penyelesaian masalah ekonomi, keluarga, kesusahan, sakit, dan segala kekalutan untuk bisa memandang masa depan. Kau beri semua dari jelas dan gamblang sesuai dengan teropong firman-Mu ini. Asal kami menjamah jumbai jubah-Mu. Dengan iman yang tersalurkan, Engkau memberikan bukan saja penyelesaian masalah, tapi juga keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepada dengan selesainya ibadah ini, biarlah kita merepresentasikan iman kita kepada Kristus sebagaimana menjamah jumbai jubah dari Kristus ini untuk mendapatkan kesembuhan dan keselamatan dalam diri. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari surga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, mulai petang ini sampai Maranatha, bahkan sampai masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Untuk jadwal ibadah tidak ada perubahan seperti yang ada di warta. Tiap pagi ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi, kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian ibadah wanita Rabu ibadah PA jam 5:30 petang, kemudian dilanjutkan dengan latihan kur dan rapat panitia Natal. Jumat ibadah wanita jam 5:30 petang di gereja, kemudian Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 di gereja, dan minggu depan ibadah raya tetap diadakan 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.